banding Tuhan. Dengan apakah Engkau disamakan? Engkau begitu perkasa dan Engkau mengasihi kami. Oh Tuhan, kami meneduhkan hati kami pagi hari ini. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Berfirman bagi kami. Tuhan, didik kami, bentuk kami, bahkan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang lemah terbatas, tolong dia. Pakai dia biar menyalurkan firman-Mu dengan baik, dengan benar. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak youth, berkati anak-anak sekolah minggu yang akan masuk dalam kelas mereka. Mereka juga perlu Engkau Tuhan, biar mereka berjumpa dengan Tuhan dalam kelas-kelas mereka. Terima kasih Bapa, berfirman bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Saya mengajak kita semua yang ada di belakang ke depan. Saya pikir sudah cukup yang di belakang. Oh nggak cukup bangkunya. Bisa, boleh ke depan. Bangku saya boleh diisi. Itu bukan bangku ajaib ya. Bukan hanya pendeta yang di situ duduk. Silakan ke depan, boleh duduk. Ayo, supaya kita satu. Silakan, boleh ke depan. Tempat-tempat yang kosong tolong diisi. Biar kita sehati untuk mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, judul renungan pagi hari ini caraku mencintaimu. Ini bagian yang kedua. Kalau saudara ikut 2 minggu lalu, seri yang pertama itu berbicara tentang Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Tuhan itu mengasihi kita. Cuma masalahnya seringkali ada kendala, kita susah untuk saling mengasihi di gereja. Ini masalah. Seringkali kita tanpa sadar kita kok bikin sekat-sekat, kok kita suka ada jarak satu dengan yang lain. Padahal dunia kepingin melihat kita sehati, seperti perintah Tuhan sehati. Saya mau mengajak dulu kita membuka Alkitab kita satu ayat, Yohanes 17 ayat yang ke-21. Yohanes 17 ayat yang ke-21. Saudara boleh buka Alkitab elektronik saudara atau Alkitab saudara. Sudah dapat kita baca bersama-sama, ada kan di depan? Ada ya. Yohanes 17 ayat 21, baca bersama 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara-saudara, ini sebuah panggilan doa Yesus untuk murid-muridnya supaya mereka satu sebelum Yesus ditangkap. Itu hari terakhir Yesus ada di muka bumi sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Jadi ini adalah momen terakhir. 2 minggu lalu saya sudah ceritakan. Nah, ini yang Tuhan Yesus mau, bagaimana kita menjadi satu. Karena kalau kita bersehati, kalau kita satu, dunia percaya bahwa Yesuslah yang diutus untuk mati dan menebus dosa. Jadi saudara-saudara, ada kuasa di dalam sebuah kesehatian, itu nggak main-main. Kalau kita sehati, kalau kita sepikir, itu orang akan dibawa kepada Tuhan lewat hidup kita. Sederhana saudara, sederhana. Tapi sebaliknya, orang pun akan nggak bisa datang kepada Tuhan karena dia melihat orang-orang di dalam rumah Tuhan mungkin nggak sehati, saling bertengkar. Orang nggak bisa datang. Ini ayatnya saudara-saudara. Supaya dunia tahu bahwa Engkaulah, supaya dunia percaya, malah kalimatnya begitu. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau kita sehati, sepikir, kita menjadi satu, maka dunia bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu yang diutus. Diutus untuk apa? Yesus diutus untuk menebus dan memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Ada 5 cara sebenarnya untuk kita bisa mencintai sesama kita. Kita mencintai satu dengan yang lain. 2 sudah saya bahas 2 minggu lalu, yaitu dari kata unity. Unity, you itu uplift. 2 minggu lalu saya ceritakan bagaimana kita harus mengangkat kehidupan orang lain, nggak boleh merendahkan. N-nya, need, kita harus melihat kebutuhan orang lain, bukan kebutuhan diri kita saja. Kenapa saudara-saudara? Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang sadar bahwa dirinya sudah melihat dirinya cukup dan melihat diri orang lain perlu dibantu. Kebutuhan orang lain, gereja itu akan bertumbuh. Jadi uplift dan need itu 2 minggu lalu. Dan 3 ini akan saya selesaikan pagi ini. Unity, yaitu I,
yaitu integrity, trust, and yielding. Saya akan jelaskan sedikit singkat ya supaya tidak terlalu sulit untuk dimengerti. Yang ketiga saudara-saudara, bagaimana kita bisa mencintai saudara-saudara kita? Pertama tadi uplift, ya, jangan merendahkan. Saudara ingat ya waktu cerita waktu saya kena COVID ya, itu sangat berkesan di hati saya. Waktu saya kena COVID kan saya down ya, itu dulu masih permulaan. Artinya saya istilahnya kayak jemaat mula-mula lah yang kena COVID istilahnya. Artinya orang-orang pertama. Jadi kan masih angker, masih kesannya masih serem. Vaksin belum ketemu, tiba-tiba masuk di WA saya. Masuk begitu, sesungguhnya orang yang kena COVID itu tidak akan pernah sembuh. Ya Tuhan, masa datang seperti itu? Itu uplift, itu tidak uplift. Seharusnya saudara-saudara, kalau engkau tidak bisa memberikan kata-kata yang baik, ya mungkin diam saja. Ini kalimat itu masuk. Bahkan menurut penelitian di sebuah university di Beijing, orang yang kena COVID itu paru-parunya begini-begitu, dia tidak bisa sembuh sama sekali. Ya Tuhan, saya baca. Itu tidak uplift, bukan maksud saya. Saudara, kalau kita, ini yang Tuhan mau, di gereja diminta bersatu. Apa yang bisa kita lakukan untuk sesama kita? Uplift, angkat hidupnya. Mungkin kau lihat dia terbatas, mungkin kau lihat dia memang sakit, mungkin kau lihat dia tidak mampu, tapi bukan itu. Jangan terbatas kepada fakta-fakta di mata, tetapi sepakatlah dengan firman Tuhan. Mungkin dunia akan katakan ya, research atau apa ya mungkin bisa begitu. Tapi di dalam Tuhan, apa sih yang tidak bisa Tuhan buat? Itu loh maksud saya. Jadi saudara-saudara, satu dengan yang kita harus uplift, kita harus mengangkat. Lalu need, kebutuhan. Kita lihat kebutuhan orang lain. Stop. Bukan saya katakan kita nggak perlu apa-apa, tapi seharusnya kita sudah bisa merasa cukup. Kita selesai dengan memburu ini dan itu. Saudara, kita perlu uang tentu, tapi kita harus menyadari kita perlu ada penguasaan diri dan berkata cukup untuk diri kita, dan lihatlah kebutuhan orang lain. Yang ketiga, integrity. Integrity itu begini, saudara, biarlah saudara dikenal oleh saudaramu sebagai seseorang yang bisa dipercaya. Perkataanmu sama dengan perbuatanmu, tidak mencela-mencela istilahnya. Enggak sekarang bilang A, besok bilang B. Engkau seharusnya dikenal oleh saudara-saudaramu satu dengan yang lain sebagai seorang pribadi yang punya integritas baik. Ngerti maksud saya saudara ya? Jadi ketika saudara, bagaimana kita mengasihi saudara kita, bagaimana kita bisa mencintai saudara kita, dari kata unity. Yang ketiga adalah integrity, integritas. Kita harus punya integritas diri kita yang baik. Bukan jaga image. Nggak perlu Anda menjaga image supaya dilihat baik, tapi usahakanlah dirimu bertindak benar sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang engkau dapat, yang engkau dengar, biarlah engkau doakan supaya engkau mampu melakukannya. Bukan hanya engkau tahu, bukan hanya engkau mengerti, tapi kita bisa melakukannya. Itu integritas. Ketika kita berkata kepada orang saling mengasihi, itu harus dimulai dari kita. Saling mengasihi. Makanya saya sangat sekali menyadari sekali dalam sebuah perkumpulan atau katakanlah organisasi seperti ini, umumnya tanggung jawab itu ya harus di pemimpin. Kalau ada sesuatu masalah di bawah ya nggak perlu saling menyalahkan, kesalahan itu harusnya di pemimpin. Saya nggak mau membanding-banding ya. Banjir di Jakarta dengan banjir di Jawa Tengah agak beda. Sama-sama banjir, tapi pemimpinnya berbeda bersikap. Saudara jangan salah paham, saya tidak bermaksud bicara politik. Saya hanya ambil ini untuk sebagai sebuah kiasan bagaimana integritas itu bisa Anda tangkap. Gubernur Jawa Tengah bilang begini, banjir yang terjadi di Jawa Tengah itu salah saya. Saya kurang berkoordinasi dengan bupati atau wali kota dan sebagainya. Tapi di Jakarta waktu banjir ini bukan kesalahan saya. Itu karena airnya aja yang nggak mau diajak kompromi istilahnya. Saya tidak bermaksud saudara ngerti maksud saya. Itu namanya integritas. Itu namanya integritas. Ketika engkau berani mengakui kesalahanmu dengan jujur, engkau berani berkata maafkan saya, itu integritas. Hendaknya kita punya itu. Bagaimana kita bisa mencintai jemaat satu dengan yang lain? Kita harus punya integritas yang kuat, yang baik. Ketika engkau salah, katakan salah. Ketika artinya engkau berbicara sesuatu, engkau perlu bertanggung jawab dan melakukanlah sesuai dengan apa yang kita katakan. Itu namanya integritas. Satu hari ada seorang anak kecil, ketika summer dia ikut kerja sama papanya, naik mobil, naik truk. Ini cerita ini di Amerika. Jadi summer dia kerja gitu, dia perhatikan ayahnya. Ayahnya ini kalau setiap pagi berhenti di sebuah kios, warung kecil, beli koran. Kasih uang, korannya ambil. Begitu ya, hampir tiap hari. Sampai suatu hari
Si anak kecil ini memperhatikan papanya ambil koran, setelah itu jalan untuk kerja, sudah cukup jauh, berapa mile gitu, berapa puluh mile. Bapaknya baru sadar bahwa rupanya dia ngambil 2 newspaper, bukan 1. Nggak sengaja dia. Waktu dia sadar dia ambil 2, dia kaget. Aduh, wah ini jangan-jangan pemiliknya nanti salah sangka ini. Dia nggak percaya sama saya. Lalu dia berpikir sejenak, anaknya cuma ngeliatin aja, nggak bicara apa-apa. Akhirnya sudah cukup jauh, itu bapak putuskan saya harus kembali, katanya kepada anaknya, saya mau kembalikan. Dia balik, sudah cukup jauh dan dia balikan. Tadinya dia pikir begini, udahlah besok aja lah, besok saya bayar double, karena dia memang kayaknya daily belinya begitu. Besok saya bayar double. Tapi setelah berpikir cukup lama, akhirnya dia balik dan dia taruh. Minggu depan, rupanya toko itu kemalingan, dan di toko itu hanya ada 2 orang. Customer, kata pemiliknya, sang ayah dengan 1 orang yang lagi. Lalu singkat cerita polisi panggil mereka 2, dijejerin kayak gitu. Lalu pemiliknya, sebelum keduanya diinterview, pemiliknya bilang begini sama polisi, Pak polisi, yang 1 sana saya yakin bukan dia pelakunya, karena dia nggak sengaja ngambil 2 koran, dia balik bermile-mile jauhnya untuk kembalikan itu. Akhirnya polisi berfokus sama 1 ini, tingkatkan pemeriksaannya kepada pria ini, dan betul didapati pria inilah, yang 1 yang lain inilah yang pelaku pencurian. Anaknya cuma bilang begini dalam hatinya, luar biasa ya papaku, dia punya integritas sampai-sampai pemilik toko yang bukan anak Tuhan pun tahu dia pasti orang benar. Demikian dengan aku, kata dia, aku lihat papaku punya integritas yang baik. Kejujuran perlu, saudara. Memang bukan segala-galanya, karena kejujuran tanpa Tuhan Yesus pun akan sia-sia. Tapi engkau harus dikenal baik oleh saudaramu. Apa yang saudaramu bisa dapat dari dirimu kalau kita sendiri tidak dikenal baik? Itu yang mau Tuhan Yesus ajarkan. Unity, kesatuan itu. Bagaimana kita bisa mencintai saudara kita, yaitu ketika engkau membiarkan dirimu dikenal sebagai seorang pribadi yang memang bisa dipercaya. Integrity. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang bagian yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara, trust. Unity, trust. Dari kata trust yaitu percaya atau mempercayakan. Saudara-saudara, saya tidak akan bicara bagaimana kita percaya sama Tuhan, bukan itu. Di dalam sebuah komunitas satu dengan yang lain, kita harusnya bisa pertama tadi bisa dipercaya integritas, tapi juga bisa mempercayakan orang lain. Saudara, saya nggak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan ini sendiri. Saya harus mendelegasikan tugas ini juga kepada orang-orang lain untuk membantu melayani pujian, main musik, elektronik di sana. Ada bidang-bidang yang lain, ada keuangan, semua bidang-bidang pelayanan. Saya harus belajar mempercayakan diri. Kenapa? Sebab saya juga nggak bisa melakukannya seorang diri. Cuma kadang kebanyakan orang mungkin sulit untuk berbagi tugas. Dia kepingin sendiri, one man show, ngerti ya? Semuanya saya urus. Sebab kalau nggak saya yang urus kayaknya nggak beres, mesti saya. Mulai dari ada jemaat yang melahirkan, jemaat yang sakit, jemaat yang mati, gembala, sampai masalah konsumsi pun maunya gembala aja yang pegang. Ya kan enggak, ya enggak seperti itu tuh. Artinya saya harus mempercayakan. Nah, saudara-saudara, bagian yang keempat ini kita harus mempercayakan. Ada satu kisah yang menarik. Bagaimana kita harus mempercayakan orang lain. Saudara, begini loh. Kita punya latar belakang. Kita semua punya keterbatasan. Namun kita harus berani mempercayakan itu. Kenapa? Karena Tuhan pun percaya kepadamu. Injil yang mulia ini dipercayakan kepada saya dan engkau. Engkau adalah dutanya Tuhan. Tuhan mempercayakan Injilnya atasmu. Dia percaya bahwa namaku akan dimuliakan lewat hidupmu. Sekalipun dia tahu siapa sesungguhnya engkau. Sekalipun Yesus tahu siapa sesungguhnya saya, yang punya segala kelemahan, tapi dia percayakan itu kepada saya. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus percayakan itu kepadamu. Dalam segala keterbatasanmu, siapapun engkau, apapun masa lalumu, Tuhan Yesus percayakan Injilnya dalam hidupmu, supaya dalam hidupmu Injil Yesus diceritakan. Itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan saat demikian pula lah kita. Kalau Yesus percaya kepada saya, seharusnya saya juga dengan besar hati mempercayakan orang lain pun akan dipakai Tuhan, pun orang lain akan bisa melakukan yang hal-hal yang Tuhan kehendaki seperti yang dia mau kepada saya. Satu hari Saulus, sebelum dia bertobat, dia adalah orang yang jahat. Dia suka menganiaya jemaat di Yerusalem. Lalu waktu dia pergi menuju Damsyik, dia ditangkap Tuhan. Tahu ceritanya ya? Dia tiba-tiba buta.
Di Damsyik ada seorang yang bernama Ananias punya penglihatan. Tuhan bilang sama dia, pergi kepada orang itu, tumpangkan tangan, doakan dia. Tapi apa kata Ananias? Tuhan, aku tahu siapa dia. Dia begitu jahat di Yerusalem. Tapi Tuhan bilang, no, kamu pergi sebab dialah yang akan menceritakan siapa aku. Kira-kira begitu. Dia pergi, dia tumpangkan tangan. Ananias tahu bahwa Tuhan pun bisa memakai orang-orang yang lemah, orang-orang yang punya catatan hidup brengsek, orang-orang yang punya catatan hidup kelam. Dia tahu dalam kedaulatannya Tuhan sanggup memakainya. Ananias dipercaya Tuhan dan dia sekarang pun harus pergi mendoakan orang jahat itu. Masalahnya belum selesai. Waktu dia mau bergabung, waktu Paulus sudah bertobat dan dia mau bergabung kepada anak-anak Tuhan yang di Yerusalem, semua pintu tertutup buat dia. Aku tahu siapa engkau. Aku tahu siapa engkau. Sorry, kita nggak bisa terima. Kira-kira begitu. Lalu ada seorang yang bernama Barnabas. Dialah yang dengan penuh kesabaran menguatkan Paulus. Jangan kecewa. Jangan engkau mandek hanya lantaran orang gak terima. Dan perlahan-lahan dia kuatkan, dia buka hubungan dengan rasul-rasul yang ada di Yerusalem untuk menerima Paulus. Akhirnya Paulus diterima di Yerusalem. Dan akhirnya belasan kitab dalam perjanjian baru itu lahir dari seorang yang dipercaya, diterima. Jadi saudara-saudara, kita penuh keterbatasan, kita penuh kelemahan. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak percaya satu dengan yang lain. Jangan kita bilang begini, saya tahu apa masa lalumu, saya tahu kartumu, istilahnya kartu karena kita biasa main judi, jadi main tahu kartu kan. Gue tahu lah kartu dia. Jangan saudara, nggak perlu bilang kartu dia, sebab kartumu pun Tuhan tahu dan kartumu pun sudah Tuhan hapus, kartumu pun sudah Tuhan bikin, sudah di-delete karena Tuhan percaya kepada kita. Satu hari ada seorang pendeta muda melayani sebuah gereja, dibimbing oleh seorang pendeta senior. Oh, mulai bertumbuh itu gereja. Pendeta muda ini mulai disukai juga sama jemaat itu karena dia lucu, dia ganteng. Itu bukan saya ya saudara ya. Yang saya ceritakan bukan saya. Jadi jangan saudara tebak-tebak. Kayaknya dia menceritakan dirinya. Tidak. Sekalipun fakta-fakta itu ada. Dia lucu, dia ganteng, ada daripada saya. Tapi bukan itu. Maksud saya bukan itu ya. Jangan saudara memfitnah saya. Lalu ketika gereja itu sudah mulai bertumbuh, saudara-saudara, ada seorang wanita cantik masuk ke gereja. Sayangnya wanita itu punya catatan kelam. Dulu dia adalah seorang pelacur. Dia datang sama Tuhan. Dia malu, dia tahu diri tapi dia di belakang. Bertahun-tahun berjalan dia mulai aktif. Ada doa dia ikut. Ada pendalaman Alkitab, ada small group, ada ikut. Lama-lama dia diajak melayani sekolah minggu. Ini wanita. Dia aktif dan Tuhan pakai dia. Ya, dia bertobat sungguh-sungguh, sepertinya seperti itu, dia bertobat sungguh-sungguh dan dia mulai ikut melayani sekolah minggu. Singkat cerita, itu pendeta muda mulai tertarik sama si cewek ini. Makin tahun berjalan, wanita ini mulai makin aktif melayani, semakin rohani, semakin baiklah pelayanannya. Singkat cerita, gembala senior pergi, meninggal dunia, dan ini gembala muda ini tampil sebagai gembala sidang. Hubungan mereka semakin dekat, akhirnya mau mengumumkan kepada pengurus mereka mau nikah. Jemaat terbelah dua. Satu nggak setuju, Pak jangan nikahi dia, Bapak tahu nggak siapa dia. Yang satu lagi bilang, why not, dia sudah bertobat, dia melayani dan ada buah-buahnya, dia sudah berubah. Sampai perang ini terjadi, akhirnya rapat pengurus. Iya, rapat besar. Si pacar ini yang sudah bertunangan, si wanita ini ikut rapat. Wah, saling tuding, saling serang, menangislah perempuan ini, dia jadi sedih. Akhirnya ini pendeta yang muda ini diberi hikmat sama Tuhan. Di akhir rapat itu dia diizinkan bicara, dia cuma ngomong begini. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya engkau bukan hanya menyakiti hati perempuan ini, tetapi sesungguhnya kalian tidak percaya bahwa darah Yesus sanggup mengampuni segala dosa. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga darah Yesus tidak mampu menghapusnya. Mendengar itu mereka sadar. Apa sih kesalahan yang tidak bisa Tuhan ampuni? Apa sih dosa yang terlalu besar yang tidak bisa dihapus oleh darah Yesus yang berkuasa? Setelah mendengar itu mereka menjadi sadar. Saudara-saudara, maksud saya begini, kita harus mempercayakan
Kita harus mempercayakan orang. Jangan lihat orang dari latar belakangnya. Jangan. Kenapa? Sebab dia ada di tangan Tuhan. Dan arahnya sekarang bukan masa belakang. Dia arahnya masa depan. Arahnya bukan masa lalu. Dia melangkah untuk menuju masa depan. Dan dia bersama dengan Tuhan. Apa yang tidak bisa Tuhan buat dalam hidupnya. Ini yang disebut trust. Kita harus mempercayai. Jadi saudara-saudara, jangan pandang remeh. Jangan pandang sebelah mata. Tapi biarlah kita mempercayakan semua. Kenapa Om Marta? Ya, saya bersyukur di gereja ini Om Marta jemaat yang paling senior ya, kelihatannya 81. Masih sehat, gembalanya 47, kakinya udah goyah. Ya. Padahal di bawah tenda ini ada dokter, RN, LVN, CNA, ada di sini di bawah ruangan di bawah ini. Saya perlu banyak arahan dari mereka. Saudara-saudara, maksud saya begini. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan lihat latar belakang orang, jangan lihat masa lalumu, sebab engkau pun dipercaya Tuhan. Percayakan mereka. Kenapa? Mereka di tangan Tuhan. Mereka di dalam tangan Tuhan. Dan lihatlah apa yang akan Tuhan buat ketika seseorang datang kepada Tuhan, melupakan masa lalunya dan percaya kepada Tuhan. Lihatlah apa yang akan Tuhan buat dalam hidupnya. Jadi jangan pandang remeh, jangan pandang sebelah mata orang lain. Saling mengasihi, saling mempercayakan. Yang terakhir, saya harus lihat-lihat jam. Lumayan juga bisa berdiri lama nih saya. Yang terakhir, saudara-saudara, unity, Y maksud saya. Yielding. Saudara tahu yielding ya, tahu ya. Ini bicara untuk saling mendahulukan. Kita harus saling mendahulukan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu ya, silakan mendahulukan, tahu ya, mendahulukan. Satu hari di Yogyakarta di Keraton Solo ada pertandingan bola para pelayan kerajaan, tahu ya, di Keraton Solo. Lalu ketika wasitnya bolanya dilempar, harusnya kan dua-duanya berebut. Karena mereka adalah pegawai kerajaan Solo, mereka saling menghormati. Silakan Pak, monggo Mas. Orang juga bilang monggo Mas. Akhirnya wasitnya marah. Hei, ini pertandingan jadi apa enggak? Kok kalian saling monggo? Setelah diselidiki rupanya mereka karyawan Keraton Surakarta. Jadi memang harus saling monggo Mas gitu. Bukan itu maksud saya. Kalau dalam pertandingan rebut ya. Tapi saudara-saudara, dalam kehidupanmu kita harus memberikan artinya tempat untuk orang lain lebih dulu. Ngerti maksud saya ya? Mengutamakan orang lain lebih dulu. Itu namanya yielding. Bagaimana kita bisa mencintai satu dengan yang lain? Utamakan dia. Gitu loh saudara. Bagaimana kita bisa mencintai jemaat yang lain? Utamakan dia. Saya berikutnya. Saya pernah ngomong tuh sama konsumsi. Kalau jemaat, Pak Pendeta, hari ini jemaat banyak nih, konsumsi kita cuma 20-an. Saya bilang sama dia, atau 30, saya bilang sama dia, ada 5 yang apa itu? Punya saya, istri dan 3 anak saya. Itu bisa kamu pakai untuk jemaat yang datang. Itu yielding. Artinya saya nggak perlu, biar orang yang lebih perlu. Kalau kita lakukan itu unity kita, kesatuan kita sungguh besar, sungguh kuat. Mampu nggak? Kenapa tidak? Karena Tuhan yang memampukan. Bisa nggak? Kenapa tidak? Karena Tuhan yang memampukan. Kebutuhanku nanti, kebutuhan orang lain dulu. Kebutuhan saya nanti. Saya tahu kok Tuhan pasti cukupi saya. Sama dulu. Kalau anak saya lebih hebat lagi. Pak, dia dengar makanan kurang. Kasih aja Pak. Kenapa nak, kok kamu begitu hebat? Kan kita bisa ke dimsum. Pintar juga. Pak, di situ di Artesia itu ada dimsum ya Tuhan. Itu masalahnya merogoh kantong buah. Lu kasih makanan tuh, tapi dia bilang tenang aja Pak. Oh hebat juga kau nak. Kan ada dimsum. Pintar. Ya nggak apa-apa nak. Saya bilang nggak apa-apa nak. Berarti paling tidak poinnya lu nangkap. Bahwa makanan yang terbatas jangan utamakan, kita kasih yang lain. Wah, saya bangga juga sebagai bapak, sekalipun istri mulai merengut ya. Kayaknya palingnya gocap keluar kan makan begitu. Itu contoh selingan saja. Utamakan orang lain, saudara-saudara. Satu hari ada seorang supir di sebuah pinggiran kota begitu. Tadinya jalan 2 jalur, kiri dan kanan, tahu ya. Tiba-tiba ada jembatan. Jembatan itu cuma 1 jalur. Lalu waktu dia mendekati jembatan itu ada tulisan yield. Waktu dia lihat dari sana nggak ada mobil, karena cuma 1 jalur kan gitu. Oh nggak ada mobil, berarti dia masuk. Dia teruskan perjalanannya. Nggak lama kemudian dia balik lewat jalan yang sama.
Waktu arah yang berbalik itu, dia lihat lagi di jembatan itu ada tanda yang sama juga di arah berlawanan. Ngerti? Arah yang baru dia mau lalui ini, hill juga. Dia dapat kesimpulan, oh begitu ya, dari 2 jalur menjadi 1 jalur di jembatan, dua-duanya dipasang hill. Ini mau memerintahkan kepada supir yang membaca itu untuk memberikan haknya kepada orang lain untuk jalan lebih dulu. Itulah kenapa jarang terjadi kecelakaan di sana ketika orang memberikan haknya untuk orang lain, nggak jadi kecelakaan. Kalau engkau memberikan hak untuk orang lain lebih dulu, tidak ada perselisihan di rumah Tuhan. Ketika engkau beri hakmu, jangan sampai hak saya. Ada yang bilang kalau perlu saya berhenti di jembatan, orang lain terlambat. Wah, ada juga yang kacau ya. Nggak seperti itu, tapi memberikan hak kita kepada orang lain. Mampu nggak kita melakukan itu? Inilah caraku mencintaimu. Caraku mencintai jemaatku. Cari saudara mencintai satu dengan yang lain. Utamakan yang lain. Satu hari 1986. Ini cerita yang terakhir. Ini ilustrasi yang terakhir. 1986 di pesisir Rusia. Ada 2 kapal. Lalu terjadi kecelakaan, saudara-saudara. Kecelakaan menewaskan ratusan orang. Karena pada saat itu ketika kecelakaan begitu, para penumpang terjun begitu menyelamatkan diri, tapi ya sangat menyedihkan. Akhirnya singkat cerita mereka mati. Ratusan orang yang mati. Setelah tim investigasi datang, maksud saya sebelum tim investigasi datang, mereka bingung apa sih penyebabnya. Mereka pikir ini masalah teknologi. Mungkin radar nggak bekerja, mungkin mesin navigasinya macet. Oh mungkin mereka menyalahkan alam, mungkin kabut terlalu gelap. Mereka pikir begitu. Tapi setelah tim investigasi datang dan menginterview 2 kapten, akhirnya didapati hanya karena mereka nggak mau ngalah. Waktu mereka tahu ada kapal mendekat, seharusnya yang dia lakukan adalah memberikan jalan atau memberikan space yang cukup untuk kapal berikutnya yang mendekat. Artinya dia aware dan kasih jalan. Karena kesombongan masing-masing, karena keegoan masing-masing, dia pikir saya duluan dong yang harus jalan. Akhirnya terlambat sudah. Bukan kau datang padaku, justru mereka datang. Terlambat sudah, dia datang, sama-sama datang, akhirnya tabrakan. Dan ratusan jiwa melayang di Rusia saat itu. Hanya karena tidak ingin memberikan tempat untuk orang lain. Nggak mudah memang. Di tengah dunia yang konsumtif, di tengah dunia yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, Tuhan mengajar kita untuk justru mengutamakan orang lain. Tidak mudah, tapi itu bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena itu telah Tuhan Yesus lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, membuat kita sehati sepikir melayani pekerjaan Tuhan. Ada banyak yang akan bisa kita kerjakan melayani Tuhan. Sehati sepikirlah, belajarlah dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Pak, minta lagu yang pertama dinaikkan, Pak. Lagu yang paling pertama. Refnya saja. Thank you Jesus dari situ. Thank you Jesus. Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise you. Berdiri bersama-sama. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Firman-Mu telah Kau perdengarkan kepada kami. Biar kami boleh melakukan firman-Mu. Karena kemurahan-Mu kami ada hari ini. Engkau mempercayai hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Jamah setiap hati yang terbuka akan firman-Mu. Jamah setiap hati yang rindu dan berseru kepada Tuhan. Engkau berperkara secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu kami beroleh kekuatan. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Waktu selanjutnya saya serahkan.